Halo semuanya, selamat datang di podcast Audit Talk. Aku Sakila dan hari ini aku akan nemenin teman-teman semua ini dalam diskusi mengenai salah satu jenis audit yang cukup menarik untuk dibahas nih, yaitu ada audit khusus. Nah, ketika kita mendengar kata audit, itu sebagian orang tuh mungkin langsung ngebayanginnya tuh pemeriksaan laporan keuangan. Padahal dalam praktiknya ada berbagai jenis audit yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Nah, salah satunya audit khusus ini. Nah, untuk membahas topik ini, kita akan menggunakan satu studi kasus nyata, yaitu audit khusus atas kehilangan aset barang milik daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Dan kasus ini itu menarik karena awalnya itu terlihat seperti kasus kehilangan kendaraan biasa, namun setelah dilakukan audit ditemukan berbagai kelemahan pengendalian internal yang ternyata berkontribusi terhadap terjadinya kehilangan tersebut. Nah, kali ini aku nggak sendiri, tapi aku bareng teman-teman auditor. Yaitu di sini ada yang pertama, boleh kenalan satu-satu? Halo, aku Aida. Hai, aku Nabila. Hai, aku Yohana. Oke, jadi sebelum kita masuk ya ke kasus intinya, di sini aku mau ngajak para pendengar itu untuk memahami terlebih dahulu nih, sebenarnya apa sih audit khusus itu? Mungkin dari Kak Yohana sendiri bisa dijelaskan. Boleh. Audit khusus itu adalah audit yang dilakukan karena ada kondisi atau peristiwa tertentu di mana dibutuhkan suatu pemeriksaan mendalam. Nah, biasanya audit itu dilakukan ketika ada dugaan penyimpangan, konflik kepentingan, ataupun bahkan kehilangan aset yang mana bisa menyebabkan kerugian bagi organisasi. Oleh karena itu, ini tuh beda ya sama audit keuangan yang mana kan dilakukan secara berkala. Nah, ini tuh audit khusus itu spesifik untuk tujuan tertentu yang mana memang harus mengungkapkan suatu peristiwa tertentu gitu. Oh, jadi bisa kita bilang audit khusus ini tuh berfungsi seperti investigasi ya? Benar-benar, tapi agak beda sih daripada detektif yang kayak di film-film itu. Kalau audit khusus tuh hanya dimana auditor itu punya kewajiban untuk mencari bukti, menganalisis fakta, dan habis itu menyusun pernyataan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, yang menarik, hasil audit khusus itu seringkali kita tidak hanya menemukan apa yang terjadi aja, tapi juga mengungkap mengapa hal tersebut itu bisa terjadi. Dan biasanya akar masalahnya itu justru berasal dari lemahnya pengendalian internal. Oh gitu, jadi benar-benar audit khusus ini sedetail itu ya untuk mengungkapkan sebuah kasus. Jadi benar-benar ditelusuri dari awal sampai akhir dan supaya bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum. Oke, sangat menarik nih ya para pendengar sekalian. Terus mungkin sekarang kita bisa masuk aja langsung ke kasus yang akan kita bahas. Oke, mungkin dari Kak Nabila sendiri nih, gimana sih kronologi awalnya? Oke, jadi kasus ini tuh berawal dari pengadaan satu unit mobil box Mitsubishi L300 yang dimana kendaraan ini tuh dibeli di tahun 2015 dengan nilai perolehan itu di angka 180 juta yang dimana dia itu dibeli menggunakan anggaran dari pemerintah daerah. Nah, ini kan berarti dinamakan dengan aset daerah. Nah, kendaraan ini juga digunakan sebagai alat operasional sehari-hari dari si Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang ini. Nah, pada tahap ini tuh sebenarnya tidak ditemukan masalah. Pengadaan dari barang mobil ini itu berjalan sebagaimana semestinya dan tercatat dalam daftar barang milik daerah. Oh, jadi artinya tuh persoalannya itu muncul setelah aset itu udah digunain nih. Iya, nah masalahnya tuh dari habis pengadaan gitu. Pada tahun 2021 September ini kendaraan itu kan diparkir di gedung bank sampah Ibu Kota Magelang. Nah, menurut hasil audit yang kami lakukan, kehilangan itu diperkirakan terjadi antara malam tanggal 10 September hingga pagi tanggal 11 September 2021. Laporan kehilangan itu baru disampaikan ke pihak kepolisian itu pada tanggal 15 September. Nah, saat auditor menelusuri kejadian tersebut, ditemukan juga beberapa kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Apa aja tuh kira-kira kondisinya? Yang pertama itu ada CCTV di area parkir yang ternyata dia itu sudah tidak berfungsi sejak Mei 2021. Itu kan berarti hitungannya berapa bulan ya? 4 bulan
itu udah nggak berfungsi gitu. Nah yang kedua itu di area parkir, dia itu dapat diakses selama 24 jam tanpa pembatas atau portal, jadi tidak ada keamanan dari si parkir itu. Kemudian yang ketiga itu ada kunci cadangan kendaraan yang tidak disimpan dengan pengamanan khusus. Kemudian yang keempat itu tidak adanya SOP pengamanan aset. Dan yang cukup penting itu tidak adanya logbook kendaraan, yang dimana dia itu biasanya logbook itu digunakan untuk mencatat penggunaan dari kendaraan tersebut. Nah, saya boleh menambahkan, kombinasi kondisi tersebut itu menunjukkan bahwa kehilangan ini itu tidak terjadi dalam lingkungan yang memiliki pengendalian yang kuat. Oh, jadi sebelum kendaraan hilang pun sebenarnya udah ada banyak celah ya dari pengendalian ini. Iya, jadi ini tuh pengendalian itu akan jadi fokus auditor untuk menyelidiki masalah ini. Oke. Jadi kapan audit ini dilakukan ke depannya? Audit khusus ini nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 9 Maret di 2022 oleh Inspektorat Daerah Kota Magelang. Nah, tim auditor itu melakukan beberapa prosedur, antara lainnya itu seperti kita melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara pihak terkait, terus observasi lapangan, analisis pengendalian internal. Selanjutnya nanti akan diadakan evaluasi untuk tindak lanjutnya. Dari proses itu nanti kita memperoleh 4 temuan utama. Oke, berarti kita bisa bahas satu-satu ya temuannya. Kira-kira apa aja? Untuk temuan pertama itu tidak adanya logbook kendaraan dan SOP pengelolaan kendaraan dinas, dan yang mengakibatkan auditor itu kesulitan untuk melacak histori dari penggunaan kendaraan tersebut gitu. Kira-kira kenapa sih emang logbook itu penting? Logbook itu penting itu karena logbook kan adalah jejak aktivitasnya dari kendaraan itu. Nah, tanpa logbook itu auditor itu kehilangan salah satu sumber informasi utama untuk menelusuri kehilangan kendaraan tersebut gitu. Oke, terus untuk temuan selanjutnya? Untuk temuan keduanya itu belum dibuatnya berita acara kehilangan secara internal. Jadi dia setelah kehilangan itu tidak langsung membuat berita kehilangan internal, tapi langsung ke kepolisian. Padahal dokumen itu penting untuk mendukung proses penyelesaian kerugian daerah seperti itu. Oke, berarti masalahnya nih bukan hanya kendaraan hilang ya, tapi emang dari administrasinya juga belum lengkap. Ya, betul sekali. Untuk temuan ketiganya itu ada lemahnya sistem pengamanan fisik seperti tadi yang sudah Nabila dijelasin, tidak ada portal untuk area parkir tersebut. Nah, ini merupakan temuan dengan tingkat resiko tertingginya. Kira-kira kenapa ini bisa jadi resiko paling tinggi dan dianggap paling serius? Karena itu menjadi akar penyebab atau root cause yang paling jelas gitu. Di sini CCTV-nya mati, terus tidak ada SOP, tidak ada petugas, tidak ada pengawasan memadai. Jadi semuanya tuh lapisan pengendalian praktis itu tidak berfungsi gitu. Temuan keempatnya itu adalah penyelesaian kerugian daerah yang belum tuntas. Meskipun sudah ada SP, TJM, dan sanksi administratif, itu ada beberapa prosedur formal yang masih belum terselesaikan. Oke, jadi benar-benar dari keempat masalah ini tuh bukan sekedar hanya mobil hilang, tapi memang banyak detail-detail kecil yang makin meningkatkan resiko dari masalah ini ya. Ya, betul. Oke, setelah tadi mendengar temuan-temuan yang ternyata banyak banget ya masalahnya, mungkin sekarang bisa diceritain gimana sih perkembangan kasus setelah audit ini selesai. Mungkin Kak Yona bisa bantu untuk jelaskan. Oke. Pada Mei 2022 kemarin itu tuh udah diterbitin juga ya SK surat saksi gitu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, dan juga kepala DLH udah nandatangani SPTJM yang udah disebutin sama Aida tadi, atau bisa kita sebut sebagai surat pertanggungjawaban mutlak, yang mana ini tuh sebagai langkah di mana dia menunjukkan pertanggungjawaban administratifnya gitu. Tapi ya ini nggak selesai sampai di situ sih. Oke, jadi audit ini nggak berhenti ketika sanksi itu udah diberikan ya? Belum. Jadi auditor juga harus memastikan bahwa rekomendasi dan juga risiko yang sama itu nggak akan terulang kembali. Oke, jadi seperti yang udah dijelasin di awal, kalau misalnya audit khusus ini tuh benar-benar sedetail itu ya? Benar. Jadi emang harus
didalamin sih. Oke, tadi kan kita juga udah bahas ada risiko-risiko ya. Mungkin kita bisa dibantu dijelasin itu tuh analisis risiko audit itu gimana sih sebenarnya? Waduh, kita udah mendalam banget ya, langsung gak udah ya. bisa. Jadi itu tuh ada rumusnya, kayak dia tuh audit risk bisa kita singkat sama AR. Itu tuh sama dengan inherent risk dikali dengan control risk dikali dengan detection risk. Oke, ini tuh awam ya untuk mungkin teman-teman sekalian, termasuk mungkin aku juga awam ya. Ini bisa dijelasin nggak dengan bahasa yang lebih sederhana nih? Boleh dong, boleh. Kalau inherent risk itu adalah risiko bawaan yang udah ada pada objek yang diperiksa gitu. Jadi emang udah ada risikonya di situ. Kalau yang control risk itu adalah risiko di mana pengendaliannya tuh nggak bisa menghasilkan suatu masalah, jadi tetap akan ada masalah kan. Sedangkan kalau yang detection risk itu adalah risiko auditor gagal menemukan masalah. Nah kalau dalam kasus ini sih sebenarnya ada ketiganya juga, dan kita tuh udah ada juga untuk persentase dari semuanya, dimana risiko bawaan itu atau inherent risk tadi itu tuh 75%, kalau yang control risknya tuh 80%, dan kalau yang detection risknya tuh 50%, yang mana hasil akhirnya itu nunjukin risiko audit yang tadi kita bilang AR itu 30%, dan ini tuh dikategorikan sebagai tinggi gitu. Nah, menariknya seperti yang udah saya bilang di awal tadi, angka tinggi tersebut itu terutama dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian. Jadi artinya sebenarnya banyak resiko itu bisa ditekan kalau pengendalian internalnya itu berjalan dengan baik. Jadi itu audit ini tuh bukan hanya soal siapa sih yang mencuri kendaraan tersebut, tapi juga mencakup bagaimana suatu organisasi itu membangun suatu sistem agar kehilangan itu tidak terjadi. Oke, jadi memang ukurannya ini tuh bukan diukur hanya ini nih tinggi resikonya, tapi emang ada perhitungan sendiri ya. Jadi udah bisa detail itu. Oke, tadi kita itu kan udah ngebahas kronologi kasusnya, terus proses auditnya, temuannya, sampai gimana analisis resikonya ya. Terus mungkin pekerjaan auditor ini juga nggak berhenti sampai situ aja ya. Udah nemuin masalah terus stop tuh enggak ya, masih lanjut banget jauh gitu ya. Nah terus salah satu tujuan utama audit tadi kan adalah memberikan rekomendasi yang dapat digunakan organisasi untuk memperbaiki sistem dan mencegah kejadian serupa terjadi kembali. Nah pada bagian ini nih aku pengen ngajak juga teman-teman auditor ini untuk sekiranya bisa nih ngebahas dari rekomendasi yang bisa diberikan terhadap masing-masing temuan yang ada nih. Mungkin dari Kak Aida dulu, kira-kira bisa kita mulai dari temuan yang pertama ya. Boleh, baik. Untuk temuan yang pertama itu menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup itu belum memiliki logbook kendaraan yang memadai dan belum memiliki SOP pengelolaan kendaraan dinas. Nah, akibatnya penggunaan kendaraan ini tidak dapat ditelusuri secara jelas. Untuk rekomendasi dari temuan satu ini, temuan pertama ini auditor adalah yang pertama menyusun dan menetapkan SOP pengelolaan kendaraan dinas secara tertulis. Untuk SOP tersebut itu harus mengatur prosedur penggunaan, penyimpanan hingga pengawasan dari kendaraan tersebut. Nah, yang kedua, kita mewajibkan penggunaan logbook kendaraan setiap kali penggunaan digunakan. Jadi bisa track lah siapa aja gitu yang menggunakan kendaraan tersebut. Dan yang ketiga itu menunjuk petugas yang bertanggung jawab melakukan pencatatan dan pengawasan administrasi dari si kendaraan tersebut gitu. Oke, misal rekomendasi ini kita terapkan, itu kira-kira apa sih manfaat yang paling terasa? Nah, manfaat utamanya itu adalah meningkatkan akuntabilitas. Organisasi itu dapat mengetahui siapa yang menggunakan kendaraan, kapan digunakan, dan untuk tujuan apa kendaraan tersebut digunakan. Jadi tidak sewenang-wenangnya gitu. Nah, sehingga apabila terjadi masalah, itu proses penelusuran menjadi lebih mudah. Makanya inilah fungsi di tracknya itu harus benar-benar baik ya. Kita setiap penggunaan itu benar-benar harus dicatat sebaik mungkin biar buktinya itu ada dan jelas gitu ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke temuan kedua nih Kak, gimana nih? Nah, untuk temuan keduanya itu berkaitan dengan belum dibuatnya berita acara kehilangan secara internal yang sudah aku jelaskan di depan tadi. Meskipun terlihat administratif, tetapi dokumen ini tuh sangat penting karena menjadi dasar penyelesaian dari kehilangan aset daerah tersebut. Nah, rekomendasi dari auditor itu
Yang pertama, segera menyusun berita acara kehilangan. Jadi setelah kita tahu nih kendaraan hilang, kita harus segera membuat berita acaranya gitu. Yang kedua, dengan melengkapi seluruh dokumen pendukung kehilangan aset seperti STNK, BKB, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu menyimpan seluruh dokumen dalam arsip resmi organisasi. Dan yang terakhir, kita memberikan rekomendasi membuat daftar periksa atau checklist administrasi apabila terjadi kehilangan aset di masa datang. Oke, jadi tujuannya itu agar setiap kejadian itu punya dokumentasi yang lengkap ya. Ya betul, karena dalam audit sesuatu yang tidak terdokumentasi itu sering dianggap tidak pernah dilakukan. Itu ini jadi bukti yang kuat ya Iya, dengan depannya. Oke, mungkin kita bisa masuk ke temuan yang paling kritis nih, mungkin dari Kak Yohana ini ada nggak rekomendasi dari auditor sendiri terkait lemahnya sistem pengamanan aset? Mungkin yang tertulis tadi ya, yang kata Aida tuh sebagai apa permasalahan kendaraan yang paling jelas gitu. Kalau dari auditor sendiri itu masih beberapa rekomendasi. Yang pertama itu yang memperbaiki dan juga mengaktifkan kembali CCTV yang ada. Dan yang kedua itu melakukan pemeriksaan rutin terhadap sarana pengamanan, karena kan tadi sarana pengamanannya sangat tidak baik ya. Dan habis itu yang ketiga, pasang portal atau pembatasan akses ke area parkir. Jadi jangan sampai ini terjadi lagi karena portalnya nggak ada. Kan sayang banget ya, Ya, satu mobil betul. hilang. Iya. Bener. Habis itu yang keempat, itu harus ditunjuk juga nih petugas yang benar-benar bertanggung jawab khusus untuk kendaraan-kendaraan ini nggak hilang lagi. Habis itu ya disitu mah SOP gitu ya kan untuk pengamanan aset daerah. Dan yang terakhir yang pastinya menyediakan anggaran pemeliharaan untuk fasilitas keamanan agar pengamanan tidak dilakukan lalu ya dibiarkan gitu. Jadi kalau melihat rekomendasi tersebut, sebenarnya sebagian besar itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan ya. Benar, sebagian besar itu justru hal dasar yang udah harusnya tersedia, karena kan terkait dengan pengendalian internal juga kan. Nah, namun dalam praktiknya itu seringkali diabaikan ya, karena ini menurut mereka bukan prioritas mungkin ya, tapi ya padahal ini harus dipertanggungjawabkan karena memang milik rakyat juga kan. Jadi ya harus ada pengendalian yang baik gitu biar risiko kehilangan kayak gini tuh nggak terjadi lagi. Aku juga setuju sama yang diomongin Dio. Kadang tuh organisasi baru sadar pentingnya pengamanan aset tuh setelah terjadi kehilangan. Jadi dia tuh nggak sadar kalau misal pengamanan tuh penting banget gitu. Nah, padahal dari awal tuh tujuan pengendalian itu adalah mencegah terjadinya kehilangan aset itu sejak Memang detail-detail kecil ini sering banget dilupain ya, dianggap sepele Iya. ya. Oke, mungkin untuk temuan yang keempat nih, gimana nih rekomendasinya? Kalau itu terkait dengan penyelesaian kerugian daerah ya yang masih belum selesai. Jadi auditor itu merekomendasikan untuk satu, kamu tuh harus dilakukan oleh si DLH, di mana pemantauan berkala terhadap pelaksanaan sanksi yang telah diberikan, baru bisa menyelesaikan seluruh proses administrasi kerugian daerah sesuai peraturan yang berlaku, juga mengaktifkan atau membentuk tim penyelesaian kerugian daerah, dan yang terakhir melakukan evaluasi berkala terhadap kasus ini. Kenapa sih sebenarnya pembentukan tim penyelesaian kerugian daerah ini tuh penting? Karena tim itu tuh bisa berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kerugian daerah yang udah tadi itu bisa selesai, dan ini pun tercapai secara objektif, terdokumentasi ya apalagi, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang udah ada gitu. Baik, tadi kita udah ngelihat ya rekomendasi temuan dari masing-masing temuan itu. Mungkin sekarang kalau misalnya kita ngelihat secara keseluruhan, apa sih rekomendasi strategis yang bisa diberikan kepada organisasi ini? Kalau dari aku itu perlu adanya peningkatan budaya dari pengawasan aset tadi. Karena kan kita ini fokusnya di kehilangan aset kan. Jadi itu penting adanya peningkatan budaya pengawasan aset. Nah, pengelolaan aset itu tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab dari satu orang atau di satu bidang saja. Namun seluruh pegawai itu harus memiliki kesadaran bahwa aset pemerintahan itu merupakan amanah yang harus dijaga. Nah, kalau dari sisi pengendalian internal, aku merekomendasikan itu dilaksanakannya monitoring berkala terhadap seluruh aset daerahnya. Tidak hanya saat terjadi masalah aja nih,
pas monitoringnya, tetapi secara rutin melalui inspeksi dan inventarisasi seperti itu. Setuju. Dan juga bisa dari sisi manajemen risiko, di mana organisasi itu perlu menerapkan pendekatan berbasis risiko. Jadi setiap barang tuh atau enggak ya kendaraan kayak gini tuh dipetain gitu risikonya kan. Risiko yang tinggi itu ya diperhatikan lah secara khusus, jangan sampai dibiarkan kayak gini lagi. Ini menarik ya. Jadi artinya rekomendasi auditor itu nggak cuma nyelesain masalah saat ini, tapi juga memperbaiki sistem supaya organisasi itu jadi lebih baik ke depannya ya. Bener-bener. Sebenarnya ya auditor itu tuh nggak kayak orang pikirin kok kayak pilih-pilih masalah gitu loh, cari-cari masalah. Enggak kok, sebenarnya auditor itu maunya tata kelolanya jadi lebih baik gitu kan, makanya nyelidikin kasus dan sebagainya biar dia bisa diperbaikin gitu tata kelolanya. Benar sih ya. Jadi sekarang nih kalau masing-masing auditor boleh memberikan satu pelajaran utama dari kasus ini, kira-kira apa sih yang paling berkesan? Kalau dari aku lagi itu ada di pentingnya suatu dokumentasi yang dimana biasanya tuh organisasi menganggap bahwa pencatatan itu sebagai pekerjaan administratif biasa, padahal ketika terjadi masalah, dokumen itu akan menjadi alat utama dalam menelusuri fakta. Gitu. Kalau menurut aku, dari awal udah aku mention nih, dari pengendalian internalnya, sistem yang baik itu harus mampu mencegah masalahnya, bukan hanya memberi reaksi setelah masalahnya itu terjadi seperti itu. Mungkin kalau dari aku ya, bukan terakhir lagi ya. Kalau dari aku mungkin bukan soal kita cari-cari masalah atau siapa yang salah gitu ya, tapi tentang gimana pada akhirnya audit itu adalah langkah untuk kita tuh memperbaiki tata kelola organisasi gitu, untuk kemudian lebih sadar, lebih akuntabel, dan lebih siap menghadapi risiko. Aku setuju sih, jadi dari satu kendaraan yang hilang ini kita bisa belajar ya, kalau misalnya tata kelola yang baik itu perlu kombinasi antara prosedur, pengawasan, dan dokumentasi, serta komitmen dari seluruh pihak yang ada ya. Betul. Oke, jadi nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung diskusi kita semua. Yang juga mau terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman auditor, kepada Kak Ida, Kak Nabila, dan Kak Yohana yang udah berbagi ilmunya terhadap analisis dan pandangannya dari kasus audit khusus ini, khususnya kehilangan aset daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Semoga di akhir diskusi hari ini kita tuh bisa ngebantu teman-teman memahami gimana sih audit khusus itu dilakukan dan mengapa pengendalian internal itu sangat penting dalam menjaga aset organisasi ya. Oke, mungkin kita tutup diskusi hari ini. Aku Sakila pamit undur diri, sampai bertemu pada episode berikutnya di podcast Audit Talk. Bye bye.